XL Axiata mencatat rekor baru di tahun 2019 dengan pendapatan dan EBITDA tertinggi sepanjang sejarah dan kembali membukukan profitabilitas. Untuk tahun berakhir 31 Disember 2019, perseroan telah membukukan keuntungan sebesar 712 miliar 579 juta rupiah dibulatkan. Setelah penyesuaian one-off items, perseroan membukukan keuntungan sebesar 719 miliar 116 juta rupiah dibulatkan. Menyetujui mata acara pertama, 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan. 2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pengurusan tanggung jawab sepenuhnya Claudic Equity Charge pada para anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tercatat pada laporan keuangan perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui mata acara kedua, yaitu menyetujui penetapan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut. A. 30% dari keuntungan setelah penyesuaian yaitu sebesar 215 miliar 735 juta rupiah akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, di mana hal ini setara dengan Rp20 per lembar saham. B. Memberikan kuasa dan wewenang pada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para pemegang saham perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Alokasi cadangan umum sebesar 100 juta rupiah dan 3. Sisanya sebesar 496 miliar 799 juta rupiah dibulatkan akan dicatat dalam saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha perseroan. Mata acara ketiga, laporan kepada pemegang saham. Mata acara ini tidak membutuhkan persetujuan rapat dan hanya dicatat dalam berita acara rapat, yaitu seluruh informasi mengenai laporan penggunaan dana hasil penawaran umum tersedia pada situs web perseroan, situs resmi web perseroan. Mata acara keempat, 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan, anggota PricewaterhouseCoopers sebagai eksternal auditor perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Andri D. Atmaja, FE, AK, CPA, untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan oleh perseroan. 2. Memberikan wewenang pada Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk kantor akuntan publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal kantor akuntan publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya. Menyetujui mata acara kelima, yaitu menyetujui untuk memperbaharui pemberian wewenang pada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi pada direksi untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan penyesuaian modal ditempatkan dan setor perseroan sehubungan dengan pelaksanaan program LTA 2010-2016. Mata acara ke-6, 1. Mengangkat Datuk Muhammad Izzadin Idris dan Dr. Hans Wijaya Surya masing-masing sebagai komisaris dan atau anggota Dewan Komisaris baru XL Axiata, menggantikan Kenneth Chen dan Peter J. Chambers, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2024. 2.
Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equity charge pada Kenneth Sen dan Peter J. Chamber atas tindakan pengawasan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Excel Axiata sampai dengan berakhirnya masa jabatan, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku perseroan termasuk laporan keuangan Excel Axiata yang telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham tahunan dan bukan merupakan tindakan kriminal. 3. Mengangkat David Arcelius Oses sebagai direktur dan atau anggota direksi yang baru Excel Axiata menggantikan Alan Russell Bonke terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan direksi pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2024. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equity charge pada Alan Russell Bonke atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi direktur Excel Axiata sampai dengan masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku perseroan termasuk laporan keuangan Excel Axiata yang telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham tahunan dan bukan merupakan tindakan kriminal. Susunan anggota direksi serta susunan anggota Dewan Komisaris Excel Axiata terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Presiden Direktur Ibu Dian Siswarini, Direktur Bapak Muhammad Ladan bin Ahmad Tajudin, Direktur Ibu Yeti D. Yosetia, Direktur Abid J. Nafalekar, Direktur David Arcelius Oses. Presiden Komisaris Dr. Muhammad Hatib Basri, Komisaris Tan Sri Jamaluddin bin Ibrahim, Vivek Son, Dr. David Ardin, Dato' Izzadin bin Idris, Dr. Hans Wijaya Surya. Komisaris Independen Yasmin Stambul Wirjawan, Mulyadi Raharja, dan Julianto Sidarto. Mata acara ketujuh. 1. Memberi kuasa dan wewenang pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus, dan tunjangan lain dari para anggota direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dan 2. Memberi kuasa dan wewenang pada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus, dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Demikianlah hasil putusan rapat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Aulia. Dengan ini saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Excel Axiata Tbk ini pada pukul 15.17 waktu Indonesia Barat dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan dan hadirin sekalian.